Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, diberikan panjang umur dan diberikan banyak rezeki. Kita lanjutkan untuk materi perkuliahan dari mata kuliah Sistem E-Bisnis. Kali ini akan kita bahas tentang strategi bisnis digital. Nah, berbicara soal strategi, mungkin sebelum kita masuk ke materi, kita lihat dulu untuk perkembangan dari strategi bisnis digital ini. Jadi kalau dulu mungkin saudara masih ingat ketika zamannya toko kaset. Jadi kita datang, mendengarkan, kemudian bisa membeli lagu-lagu dari album-album dari grup band, ya, ataupun dari penyanyi solo yang lainnya. Kemudian dari kaset itu berubah menjadi CD. Kaset sudah tidak ada. Kemudian ada namanya CD atau compact disc. Kemudian berkembang waktu lagi, muncul namanya player atau alat yang digunakan untuk mendengarkan, ya, melalui saluran internet, kemudian masuk ke dalam handphone, terus menuju ke smartphone. Nah, ini perkembangannya. Nah, salah satu fokus pembentukan dari revenue stream, ya, atau aliran pendapatan yang sukses dalam dunia digital dan berhubungan dengan musik adalah yang saat ini kita ketahui adalah iTunes, ya. iTunes. Jadi mereka berhasil meraup keuntungan dengan menggunakan strategi bisnis digital, ya. Bahkan sekarang pun sama, ketika dulu kita zamannya masih rental CD, rental DVD, film, ya. Sekarang sudah banyak, ada Netflix, ada iFlix. Mereka membuat voucher bulanan, tahunan. Kita tinggal menginputkan kode, ya, kemudian kita bisa menikmati layanannya. Artinya apa? Semakin lama berkembangnya waktu, itu strategi dari bisnis digital ini semakin penting untuk dibuat berdasarkan perkembangan zamannya. Nah, kita akan bicara soal strategi e-bisnis, electronic business. Jadi yang dimaksud di sini, strategi itu mendefinisikan arah dan tindakan dari suatu organisasi atau bagian dari organisasi masa depan. Jadi di sini memang tujuannya sebuah perusahaan, dia akan mendefinisikan kira-kira nanti arahnya kemana perusahaan ini, ya. Jangka panjang dari organisasi, ya, dalam kaitannya dengan strategi ini adalah untuk mencapai keuntungan bagi organisasi melalui konfigurasi sumber daya dalam lingkungan yang berubah untuk memenuhi kebutuhan pasar dan memenuhi harapan pemangku kepentingan. Jadi ketika kita bicara strategi, otomatis ada jangka pendek, jangka panjang. Nah, tentunya jangka panjang ini apa? Supaya mencapai atau mendapatkan keuntungan, ya. Keuntungan dengan cara apa? Melalui konfigurasi dari sumber daya di dalam lingkungan, ya. Tentunya ini harus berubah dari waktu ke waktu. Jadi kalau saudara lihat di perusahaan, ya, dunia industri, dunia bisnis digital sekarang ini tidak ada yang menggunakan strategi yang sama di tiap-tiap tahun. Ya, kalau masih menggunakan strategi yang sama, ya kemungkinan akan ketinggalan. Kalau sudah ketinggalan, ya akan ditinggalkan. Nah, itu konsekuensinya. Nah, kemudian definisi dari strategi e-bisnis, yaitu di sini adalah suatu pendekatan menggunakan komunikasi elektronik.
Jadi kata kuncinya di sini, ketika kita menggunakan strategi e-bisnis ini, kita menggunakan komunikasi elektronik, ya, baik internal ataupun eksternal yang dapat mendukung dan mempengaruhi strategi perusahaan. Ini kata kuncinya. Ya. Jadi dengan menggunakan e-bisnis, ini dengan menggunakan sumber dayanya, perangkat komputernya, kita melayani klien, ya, baik menggunakan online katalog, ya, katalog online, ya, daftar barang atau daftar harga secara online, kemudian ada sales, kemudian ada auction. Auction itu artinya lelang, ya, lelang. Kemudian ada payment, pembayaran. Kemudian ada web factory, ya, web perusahaan. Ada email factory atau email perusahaan. Jadi semuanya ini sudah menggunakan komunikasi elektronik. Ini yang dinamakan dari strategi e-bisnis. Nah, strategi e-bisnis ini memiliki kesamaan dengan strategi corporate. Corporate itu artinya korporasi atau yang berbadan hukum, ya. Corporate, bisnis, dan pemasaran. Ini yang pertama, jadi didasarkan pada kinerja yang ada di pasar saat ini. Kemudian yang kedua, mendefinisikan bagaimana kita akan memenuhi tujuan kita. Ini strateginya. Bagaimana kita akan memenuhi tujuan kita. Kemudian menetapkan alokasi sumber daya untuk memenuhi tujuan. Nah, ini penting, alokasi sumber daya kita. Kemudian yang keempat adalah memilih opsi strategis yang disukai untuk bersaing dalam pasar. Nah, jadi strategi e-bisnis ini juga memiliki kesamaan dengan strategi corporate, bisnis, dan pemasaran pada umumnya. Berikutnya ada menyediakan rencana jangka panjang untuk pengembangan organisasi. Disediakan dulu. Kemudian mengidentifikasi keunggulan kompetitif melalui pengembangan penentuan posisi yang tepat yang mendefinisikan posisi nilai yang dikirimkan ke segmen pelanggan. Diidentifikasi dari keunggulan kompetitifnya. Keunggulannya di mana? Ya. Melalui apa? Melalui pengembangan penentuan posisi yang tepat. Nah, ini adalah bentuk dari strategi organisasi. Ya, ini bentuk strategi organisasi. Jadi ada corporate strategi, ya, korporasi strategi. Kemudian ada business unit strategis. Kemudian ada regional strategis. Ada fungsional strategis. Jadi di sini yaitu nanti akan mengidentifikasikan strategi perusahaan dengan tujuan keseluruhan dari ruang lingkup organisasi. Ini tipe e-business planning. Jadi bentuk dari perencanaan e-business ini. Ya. Nah, strategi unit bisnis ini, ya, strategi unit bisnis ini itu mendefinisikan bagaimana bersaing dengan sukses di pasar tertentu. Jadi di sini strategi bisnis, ya, strategi bisnis di sini ini mendefinisikan bagaimana persaingan, ya, atau bersaing dengan sukses di pasar tertentu. Kemudian ada strategi operasional yang berkaitan dengan penyampaian korporasi dan unit bisnis. Ini regional strategis. Kemudian ada strategi fungsional, ini menggambarkan bagaimana strategi korporasi dan unit bisnis akan dioperasikan dalam area fungsional yang berbeda. Ya, ini fungsionalnya. Jadi digambarkannya di dalam unit yang akan dioperasionalkan. Nah, kemudian strategi proses atau fungsional ini mengacu pada strategi pemasaran,
kemudian manajemen rantai pasokan, supply chain ya, kemudian sumber daya manusia, keuangan dan sistem informasi. Nah, ini tadi bentuk penjelasan dari gambar tadi. Jadi diidentifikasi dulu, ini strategi bisnis sama strategi fungsional. Berikutnya, strategi e-bisnis yang sesuai yang tadi. Jadi setiap strategi e-bisnis tidak memberikan definisi yang sesuai. Jadi pada masing-masing strategi bisnis itu tidak memberikan definisi yang sesuai. Atau setiap organisasi bersifat berbeda, jadi harus didefinisikan dan didiskusikan. Jadi ini gambaran secara umum, ya, perencanaan secara umum. Artinya apa? Ini ini tidak memberikan definisi yang sesuai. Jadi memang setiap organisasi itu berbeda-beda, jadi harus didefinisikan dan didiskusikan. Tapi gambaran secara umum untuk tipe dari perencanaan e-bisnis adalah seperti ini. Jadi ada corporate strategi dari corporate, kemudian ada bisnis dari unit, ya, regional itu berarti di lingkungannya, kemudian ada fungsional strategi. Nah, sekarang pertanyaannya, pentingnya apa dalam strategi bisnis ini? Jadi dalam implementasi atau dalam implikasi, jika strategi e-bisnis tidak didefinisikan secara jelas, ya, jadi kalau kita tidak mendefinisikan secara jelas dari strategi e-bisnis, yang terjadi apa? Yang pertama, peluang yang terlewatkan karena kurangnya evaluasi peluang atau kurangnya sumber daya inisiatif dalam e-bisnis. Ya, jadi kalau tidak didefinisikan, ya, kenapa harus didefinisikan? Supaya peluangnya tidak terlewatkan. Nah, ini alasannya. Yang kedua, arah strategi e-bisnis yang tidak sesuai. Jadi kalau tidak didefinisikan, nanti arahnya itu nggak jelas. Ya. Kemudian yang ketiga, integrasi terbatas e-bisnis pada tingkat teknis yang menghasilkan kecenderungan tim organisasi tidak bersedia berbagi informasi dalam sistem organisasi yang sama. Jadi integrasinya terbatas nanti. Kemudian yang keempat, pemborosan sumber daya ini melalui duplikasi pengembangan e-bisnis dalam berbagai fungsi. Jadi kalau tidak didefinisikan nanti terjadi pemborosan, ya. Biasanya itu duplikasi, ya. Hal yang sudah ada dibuat kembali, itu salah satunya. Nah, untuk penerapan e-bisnis ini, jadi untuk membantu menghindari masalah-masalah dalam menerapkan e-bisnis dalam organisasi tradisional, organisasi harus menetapkan strategi, ya, strategi e-bisnis. Penetapannya apa? Penetapannya nanti didasarkan pada tujuan perusahaan, ya. Jadi kita harus tahu dulu apa tujuan perusahaannya, ya. Seperti pasar mana yang jadi target, ya, dan target untuk menghasilkan pendapatan dari saluran elektronik, ya, ini. Jadi tujuannya jelas perusahaannya. Kemudian targetnya juga jelas. Ini targetnya anak kecil, remaja, dewasa, orang tua, itu jelas, ya. Kemudian daerah-daerahnya juga jelas. Berikutnya ada namanya strategi e-channel, ya. E-channel itu secara arti adalah transaksi online, ya, itu namanya e-channel, ya. Jadi aspek penting dari strategi e-bisnis adalah menciptakan e-channel atau menciptakan sebuah transaksi online, ya, strategi transaksi online baru untuk organisasi. Nah, strategi e-channel ini menentukan sasaran dan pendekatan spesifik dalam menggunakan e-channel. Jadi penggunaan strateginya itu untuk apa? Untuk menentukan sasaran dan pendekatan spesifik. Kemudian dapat mencegah replikasi. Replikasi itu artinya penggandaan, ya. Replikasi. Jadi penggandaan proses yang ada melalui e-channel.
Ya, ini tadi mengantisipasi yang tadi ya. Kalau tidak definisikan secara jelas, ini dapat dicegah. Ya. Akan menciptakan efisiensi dalam sebuah organisasi. Kemudian strategi e-channel ini perlu mendefinisikan bagaimana e-channel digunakan bersama dengan saluran lain sebagai bagian dari strategi e-bisnis multi-channel. Jadi channelnya banyak ya, yang digunakan nanti untuk melakukan transaksi online. Nah, strategi e-bisnis multi-channel ini mendefinisikan bagaimana saluran pemasaran dan rantai pasokan supply chain ya, yang berbeda harus berintegrasi dan mendukung satu sama lain dalam hal proposisi, pengembangan dan komunikasi berdasarkan pada manfaat relatifnya bagi pelanggan dan perusahaan. Jadi di sini strategi e-bisnis multi-channel ini itu nanti dia mendefinisikan supaya apa? Supaya saluran pemasaran dan supply chain atau rantai pasokan itu terintegrasi. Supaya apa? Dia bisa mendukung antara satu dan yang lain. Ya. Ini. Berikutnya untuk model proses strategi e-bisnis. Jadi model proses strategi itu artinya menyediakan kerangka kerja, ya model prosesnya, yang memberikan urutan logis untuk memastikan bahwa input dapat mengikuti semua kegiatan kunci dari pengembangan strategi bisnis. Ya, jadi model proses strategi itu menyediakan kerangka kerjanya. Jadi kerangkanya itu disiapkan. Yang kedua apa? Memastikan bahwa strategi bisnis dapat dikembangkan sebagai bagian dari proses peningkatan berkelanjutan. Ini. Nah, kalau kita lihat untuk hubungan antara strategi bisnis dengan strategi yang lainnya, ya, di sini adalah menjelaskan strategi bisnis harus berhubungan dengan strategi korporat dan fungsional. Jadi memang tidak boleh terputus, harus berhubungan ya, harus berhubungan. Di sini dari mulai strategi korporat, kemudian ada bisnis strategi, ya, kemudian ada ini arah panahnya ya, saling berinteraksi ya. Kemudian ada marketing atau customer relationship management strategi ya. Kemudian ada information system strategi, ada supply chain management strategi ya. Jadi ini hampir sama seperti yang tadi ya, dari bisnis strategi. Kemudian ada strategi namanya e-marketing di sini. E-marketing ini berkaitan dengan penjualan. Berkaitan dengan penjualan itu artinya nanti konsumen berniat membeli dalam e-channel dan target penjualan, kemudian ada akuisisi, ada konversi, ada retensi, ya nanti akan dijelaskan ya di slide berikutnya. Komunikasi, prioritas, ya. Kemudian adalah mitra. Kemudian di sini ada supply chain management atau strategi manajemen rantai pasokan. Kalau ini berkaitan dengan penjualan, berarti ini berkaitan dengan pembelian, ya. Jadi memaksimalkan efisiensi operasional sekaligus meningkatkan kualitas layanan pelanggan. Ini nanti SCM atau supply chain management nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya ya nanti. Jadi ini nanti akan mengotomatiskan ya proses internal, hubungan sistem manajemen, ya kemudian memprioritaskan pemasok, kemudian aplikasi, ya namanya nanti ada aplikasi ESCM ya. Ini sistem informasi strategi. Ini penjelasannya ya. Jadi kalau strategi marketing penjualan ini penjelasannya. Jadi dari berniat membeli dari e-channel, kemudian akuisisi tadi, komunikasikan manfaat, prioritaskan produk yang tersedia, ya. Kemudian prioritaskan pelanggan, ya.
E-channel tadi menggunakan apa? Menggunakan transaksi online e-channel ini. Pilih mitra. Kemudian ini strategi manajemen rantai pasokan. Ini kaitannya dengan pembelian, otomatisasi proses, hubungkan sistem. Ini penjelasan dari gambar tadi. Kemudian prioritaskan pemasok atau mitra, berkolaborasi menggunakan e-channel, transaksi online, prioritaskan aplikasi untuk SCM untuk membuat roadmap-nya. Nah, berikutnya, ini adalah model proses strategi, ya ini model proses strategi. Jadi model proses strategi yang secara umum ada seperti ini. Ada strategik, analisis strategik, ada internal environment, ya, dari external environment atau lingkungan eksternal, kemudian ada internal resources atau sumber daya di internal. Kemudian nanti yang kedua adalah strategi objektif, ada visi, misi, objektif. Kemudian ada strategic definition atau mendefinisikan strategi, tadi udah saya bahas. Itu ada option generation, option evaluation, option selection, ya. Kemudian ada strategi implementasi dari mulai planning, execution, kemudian kontrol. Nah, ini apa? Ada umpan baliknya ya. Nah, untuk yang akan saya jelaskan di sini adalah model strategi dinamis dari e-business. Jadi di sini ada event atau peristiwa, kemudian panahnya ke bawah. Ke bawah itu nanti ada knowledge building and capability evaluation. Ini artinya membangun pengetahuan dan evaluasi kemampuan. Ya, kemudian arah panahnya ke bawah, ya keterangannya adalah key insight atau apa ya, wawasan kuncinya, yaitu bagaimana e-business design atau business goal, perencanaan e-business, ya, atau desain e-business atau tujuan dari bisnis. Kemudian ke bawah lagi ada key objective. Key objective itu tujuan utamanya, yaitu apa? E-business blueprint, planning, application. Ya. Jadi sudah mulai masuk ke dalam aplikasi, ya, aplikasi. Kemudian di sini ada prioritasnya, ada application development and deployment. Ya, ini adalah pengembangan dan penyebaran dari aplikasi. Kemudian nanti ada umpan balik kembali lagi ke sini, ke knowledge and building capability evaluation. Jadi ini adalah model strategi dinamis dari sebuah bisnis. Ya. Jadi modelnya seperti ini. Nah, ini untuk elemen analisisnya. Strateginya ada internal tadi, sudah saya bahas. Tekniknya bagaimana? Tekniknya di sini ada sosial, ya, teknik sosial. Kemudian ada legal, ethical, ya, economic, political, technological. Kemudian ada resource analysis, analisis sumber daya, analisis portofolio, analisis SWOT, ya. SWOT itu kepanjangan ya, strength, weakness, opportunity, sama threat. Ya. Oke, kemudian nanti akan kita bahas sedikit ya. Ada demand analysis, ya, kemudian ada competitor analysis. Nah, ini untuk e-business spesifik tekniknya, ya. Nanti kita bahas secara detail ya. Nah, ini untuk elemen analisis e-business. Jadi ringkasan aplikasi dari analisis portofolio. Contohnya adalah perusahaan business to business, ya, business to business. Oke, untuk elemen analisis bisnisnya, ya ini nanti modelnya seperti ini. Nanti mungkin di pembahasan berikutnya akan kita bahas secara detail ya. Akan kita bahas secara detail. Nah, berikutnya ada analisis SWOT, ya. SWOT itu singkatan. Jadi ada strength, itu kekuatan, ya. Atau kita bahas dulu SWOT itu apa? SWOT itu
sebuah analisis yang digunakan untuk menganalisis kondisi di mana akan dibuat sebuah rencana untuk melakukan sesuatu. Ya, jadi dianalisis dari kekuatannya, kelemahannya, peluangnya, ancamannya seperti apa. Ya. Di sini organisasi yang pertama ini adalah strength atau S. Yang pertama adalah existing brand. Ini artinya kekuatannya adalah merek yang ada dulu. Kemudian existing customer base atau basis pelanggan yang ada. Kemudian ada existing distribution, distribusi yang ada. Di sini kelemahannya apa? Kelemahannya atau weakness-nya ya adalah brand perception atau persepsi merek. Kemudian ada intermediary use, ya. Artinya penggunaan pelantara. Kemudian ada teknologi atau skill, ya teknologi atau keahlian. Ada cross channel support atau dukungan dari lintas saluran. Kemudian kita masuk ke peluang atau opportunities. Ada peluangnya adalah cross selling atau penjualan silang bisa dilakukan. Ada new market, ya pasar baru. Ada new services, ya pelayanan baru. Kemudian ada alliance co-branding, ini aliansi atau merek bersama. Kemudian untuk ancaman di trade-nya ada customer choice atau pemilihan pelanggan. Kemudian ada new entrants, ya. Ini pendatang baru. Kemudian ada new competitive product atau kompetisi produk baru. Kemudian ada channel konflik atau konflik saluran. Nah, di sini akan digambarkan. Jadi ketika opportunities ya bertemu dengan strength atau kekuatan, peluang bertemu dengan kekuatan atau S ketemu dengan O, itu artinya adalah strategi yang dijalankan adalah leverage strength to maximize opportunities. Sama dengan attacking strategi. Jadi kalau di sini berarti kita memanfaatkan kekuatan dan memaksimalkan peluang. Jadi ini kalau nilainya lebih besar, nanti biasanya ada analisis SWOT sendiri ya. Itu dihitung. Nah, ini kalau posisinya di sini, ya ini langsung bagus ya. Posisi yang paling bagus. Ini posisi yang paling bagus. Jadi masuknya adalah strategi menyerang. Nah, kemudian kalau terjadi dari S dan T-nya lebih besar, kekuatan dan ancamannya lebih besar, ya, leverage strength to minimize threat, ya. Ini artinya memanfaatkan kekuatannya dimanfaatkan dan meminimalkan ancaman, ya, meminimalkan ancaman. Jadi menggunakan strategi defensif. Kemudian di sini kalau kelemahan dan peluang, ya, kelemahan dan peluang atau counter weaknesses through exploiting opportunities, ya, yang dilakukan adalah build strength for attacking strategy. Ya. Jadi mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Artinya apa? Membangun kekuatan untuk strategi menyerang. Ya. Kemudian yang posisi paling jelek ya, lebih tinggi kelemahannya dan ancamannya juga lebih besar. Counter weakness and threat. Ya, ini mengatasi kelemahan dan ancaman, membangun atau build strength for defensive strategi. Jadi membangun kekuatan untuk strategi defensif ya, strategi defensif. Nah, berikutnya ini ada 5 kekuatan dari bisnis. Jadi yang pertama ada bargaining power of customer atau kekuatan tawar-menawar dari pelanggan. Ini merupakan kekuatan ya. Kemudian ada trade of substitute ya, atau ancaman pengganti.
Kemudian ada threat of new entrant, ini artinya ancaman dari pendatang baru. Kemudian ada extent of rivalry between competitor. Ini tingkat persaingan antar kompetitor ya, antar pesaing. Kemudian ada power of supplier atau kekuatan dari pemasok. Nah, ini adalah 5 kekuatan dari elemen analisis bisnis. Nah, ini metrik untuk evaluasi kemampuan eksternal terhadap kemampuan internal. Jadi yang pertama adalah market driving strategi, customer education and motivation. Jadi ini artinya strategi penggerak pasar ya, strategi penggerak pasar, pendidikan dan motivasi. Jadi ada education ya, ada pendidikan dan motivasi dari pelanggan ya. Market driven strategi ini artinya strategi penggerak pasar. Kemudian ada market driven strategi atau strategi yang didorong di dalam pasar, yaitu keep pace with market trend opportunity. Ini artinya mengikuti ancaman atau peluang yang ada di dalam pasar ya. Kemudian ada status quo, don't bother itu jangan diganggu ya. Status quo yang lama itu jangan diganggu. Kemudian capability building ya, build for transition to electronic commerce. Ini artinya untuk membangun atau pengembangan dari kemampuan, ini membangun transisi ke perdagangan elektronik. Jadi memang dari strategi bisnis ini arahnya yaitu ke arah ke e-commerce atau perdagangan secara elektronik. Nah, ini untuk contoh dari permodelan konversi untuk sebuah toko online ya, dari mulai tradisional ke dalam e-channel ya. Jadi ini kalau ke tradisional, ini yang tradisional ke e-channel itu peningkatannya kalau kita lihat dari gambar ini mungkin sangat tinggi sekali. Ya, ini adalah contoh permodelannya seperti ini. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya tentang strategi dari bisnis digital. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di e-learning ataupun grup WA ataupun di komentar. Baik, saya kira cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.